Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoki Chandra. Saya adalah seorang trainer keselamatan dan kesehatan kerja, Certified Ahli K3 Umum dan Asesor Kompetensi BNSP. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang manajemen risiko dan pengendaliannya. Risk assessment adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, mengevaluasi risiko, dan mengambil langkah tepat untuk mengelola dan mengurangi risiko. Pada setiap proses kerja atau aktivitas, langkah pertama adalah mengidentifikasi bahaya yang ada di lingkungan kerja, dilanjutkan dengan evaluasi risiko yang ditimbulkan. Setelah itu, tindakan pencegahan dan pengendalian ditetapkan untuk mengurangi risiko tersebut. Tujuan dari risk assessment adalah untuk meningkatkan keselamatan pekerja dan mencegah kecelakaan. Tahapan risk assessment diawali dengan identifikasi bahaya. Langkah pertama adalah memilih eksperimen, dilanjutkan dengan memecahnya menjadi tugas-tugas yang berurutan. Setelah itu, identifikasi bahaya potensial dan potensi kerugian seperti kondisi kesehatan yang buruk. Evaluasi dilakukan terhadap tindakan pengendalian yang sudah ada, dan evaluasi risiko berdasarkan keparahan serta probabilitas kejadian risiko. Pengelolaan risiko mencerminkan pengendalian bahaya, pengambilan langkah tambahan, menentukan petugas yang bertanggung jawab, timeline, pemeriksaan, pengesahan, dan pencatatan dokumen pengendalian. Risk evaluation mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada. Pengendalian engineering seperti fume hood, glove box, rantai silinder, dan pelindung mesin. Pengendalian administratif seperti tanda, pelatihan, SOP, dan lainnya. Penggunaan alat pelindung diri tidak merubah keparahan, namun mempengaruhi kemungkinan risiko. Keparahan dan kemungkinan dilihat dari matriks. Dengan kriteria yang telah ditentukan, penilaian risiko adalah hasil perkalian keparahan dengan kemungkinan. Untuk risiko sedang dan tinggi, kontrol tambahan diperlukan. Risk Control Hierarchy merupakan urutan pengendalian risiko dengan menyarankan pengendalian yang paling efektif. Pertama adalah penghapusan bahaya, seperti menghilangkan proses yang berbahaya. Kedua, pengendalian engineering seperti fume hood, ventilasi, atau pelindung mesin. Ketiga, pengendalian administratif seperti pelatihan, SOP, atau pengaturan jam kerja. Keempat, penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, atau helm. Pengendalian yang paling efektif adalah menghilangkan bahaya sejak awal. Contoh risk assessment template mencantumkan data penting untuk menilai risiko, diantaranya departemen, lokasi dan tanggal ulang tinjauan terakhir. Nama aktivitas dan PIC harus ditentukan, serta tanggal ulang tinjauan selanjutnya. Identifikasi risiko meliputi tugas, bahaya dan dampak, serta existing control yang ada, menilai severity, likelihood, dan risk score. Penentuan new risk control dan new risk score, menentukan action by, deadline, dan tanda tangan dari conducted by, serta approved by untuk pemeriksaan dan persyaratan. Dari pemaparan materi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah proses penting dalam identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan dan kerusakan keluaran di lingkungan kerja. Strategi pengendalian risiko meliputi hierarchy of controls yang bertujuan untuk mengurangi risiko dari level tertinggi hingga terendah. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan metode seperti eliminasi, substitusi, engineering controls, administrative controls, dan penggunaan personal protective equipment. Semua ini penting untuk meningkatkan keselamatan di lingkungan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.